Di masa lalu, seorang anak berkata, "Hei lihat, itu babi pink ya?" Anak lain berkata, "Tangkap babinya, haha." Di saat itu, anak yang diejek berkata, "Jangan ganggu aku." Di saat itu, Senwa yang masih kecil teriak sedih. Anak berambut coklat berkata, "Babi pink ini menangis." Seorang anak di sampingnya yang tertawa bertanya, "Apa nangisnya akan seperti suara babi?" Saat Senwa tidak dapat menahannya lagi, Senwa memegang erat bonekanya dan berkata, "Kalau kalian terus menggangguku, aku akan." Saat seorang anak bertanya, "Apa? Apa kau akan menggunakan kekuatan babi?" Seorang anak berkata, "Kekuatan babi." Hahaha, lucu sekali. Di saat itu, Suhyun, yang masih anak-anak juga, berkata pada mereka untuk berhenti. Mendengarnya, seseorang dari mereka yang menggunakan sesuatu yang mirip seperti hidung babi di hidungnya kebingungan. Suhyun berkata pada mereka, "Kalau kalian terus begitu, kalian akan terluka." Seorang anak yang terlihat gemetar berkata, "Wah, menggelikan sekali." Seorang anak terlihat tertawa. Seorang anak dengan gaya jijik berkata, "Si Jung Suhyun lagi membela si babi ini." Di saat itu, Suhyun berkata, "Kalian tidak mengerti. Saat ini aku." Saat Senwa terlihat memukul bonekanya hingga rusak. Saat Suhyun melanjutkan ingin menyelamatkan kalian, seorang anak meminta maaf. Yang lain juga meminta maaf pada Senwa yang telah mereka ejek. Beberapa saat setelahnya, saat Suhyun terlihat menjahit boneka Senwa, Senwa berkata, "Aku bisa saja menghancurkan mereka kalau kakak tidak menghentikanku." Suhyun berkata, "Kalau kamu menggunakan kekuatan penuhmu, mereka bisa mati. Dan tidak ada alasan bagimu untuk marah, Senwa." Suhyun melanjutkan, "Apakah saja perkataan orang yang tidak menyukaimu?" Saat Senwa yang kesal bertanya, "Kenapa kakak selalu berbicara seperti orang dewasa? Padahal cuma setahun lebih tua tapi bertiga sok tua." Suhyun bertanya, "Mau diperbaiki tidak?" Senwa yang panik meminta maaf. Dirinya meminta tolong pada Suhyun untuk memperbaikinya. Suhyun berkata, "Mulai sekarang, hanya dengarkan orang yang membutuhkan kita. Jangan pikirkan hal lain." Senwa yang cemberut berkata, "Aku tidak peduli. Terlalu sulit. Biarkan orang dewasa saja yang memikirkan itu." Saat Suhyun berhasil menjahit bonekanya yang sekarang terlihat mengerikan, Senwa yang senang berkata, "Wah, imutnya. Terima kasih, Kak." Suhyun yang memegang rambutnya berkata, "Itu bukan hal sulit, Senwa." Melihat tangan Suhyun, Senwa kebingungan. Saat Suhyun memegang rambut Senwa, Suhyun berkata, "Maksudku, hanya pedulikan perkataan orang yang menyukaimu." Senwa yang meruna bertanya, "Kalau begitu, apakah kakak suka padaku?" Suhyun menjawab, "Ya, aku menyukaimu." Senwa yang senang bertanya, "Benarkah?" Suhyun menjawab, "Iya, tidak ada alasan untuk tidak menyukaimu." Senwa yang tersenyum berkata, "Aku juga suka kakak." Mendengarnya, Suhyun bertanya, "Benarkah?" Suhyun yang tersenyum berkata, "Aku senang Sehwa." Kembali di saat Senwa marah mendengar Suhyun yang menyukai Seo. Walaupun dirinya salah paham, Senwa berkata, "Dulu kakak bilang suka padaku, tapi sekarang kakak bilang suka pada Kim Seo." Suhyun yang tersentak dan terlihat ketakutan berkata, "Sebentar Senwa, aku tidak mengerti perkataanmu, tapi aku merasakan niat membunuh yang kuat darimu. Tenanglah dan tarik nafas dalam-dalam." Saat Suhyun berkata padanya untuk mendengarkannya, Senwa berkata, "Bunuh." Di saat itu, ledakan terjadi karena efek pukulan dari Senwa. Di tempat lain di kelas, Eunji berkata, "Wah, luar biasa." Daging yang bangga dengan dirinya berkata, kali ini aku benar-benar melakukannya dengan baik." Saat melihat penampilan Seol yang baru, Eunji berkata, "Sungguh luar biasa." Dakyung berkata, "Ini adalah sebuah harta karun." Seol bertanya, "Ada apa? Bagaimana kelihatannya?" Dakyung memberikan cermin bertanya, "Kenapa tidak lihat saja sendiri?" Melihat cermin, Seol telah terkejut dengan penampilannya, karena dirinya merasa ini lumayan juga. Saat Eunji mengambil ponselnya dari sakunya, dia mulai akan memfoto dan berkata pada Seo untuk selfie bersama. Saat Daki berkata, "Ayo," dengan semangat, Seo berkata padanya untuk menunggu sebentar, karena dirinya belum siap. Di saat itu, Mari berkata, "Aku ikut." Eunji bertanya, "Hari ini wajah Seo gila sekali kan?" Daki yang tertawa berkata, "Aku ingin terlahir dengan wajah seperti ini di kehidupan selanjutnya." Mari yang terlihat bersemangat berkata, "Beruntung sekali. Bahkan dari sudut ini terlihat bagus." Seseorang dari mereka bertanya, "Ayo sekalian buat tren itu." Saat Seo kebingungan dengan tren yang dimaksud, dengan terlihat karakter-karakter dari Chainsaw Man, dengan Seo yang dibayangkan melakukan gaya dari beberapa karakter di anime itu, seseorang dari mereka berkata, "Iya, pasti penontonnya sampai jutaan."
Seol yang malu berkata, "Tidak, aku tidak mau." Saat Dakyung menyayangkan hal itu, Eunsu berkata, "Padahal pasti viral." Seol yang terlihat agak bersemangat berpikir, rasanya tidak begitu buruk. Di saat itu, Yang Sehwa yang melihat cermin berpikir, heboh sekali, hanya karena mengubah gaya rambut. Saat dia melihat rambutnya, Sehwa lanjut berpikir, apa besok aku buat rambutku lebih bergelombang? Saat melihatnya, Mindo terlihat bersemangat. Mindo berkata, "Kim Seo, saat ini kamu beneran terlihat seperti karakter dua dimensi." Mendengar nafasnya, teman sekelasnya berkata padanya untuk menahan nafasnya selama 10 menit. Saat Seo berpikir, kukira hanya ada hal buruk buat tidak nyaman di sekolah. Dakyung bertanya, "Mau aku bagikan fotonya? Atau aku kirim lewat chat saja?" Seo berkata padanya, "Untuk mengirimkan lewat chat saja." Melihat hasil fotonya, Mary berkata, "Hasil fotonya bagus." Seo berpikir, sepertinya tidak terlalu buruk. Ternyata sekolah bukan tempat yang buruk. Di saat itu, Seo memikirkan Suhyun yang bertanya, "Kim Seo, penampilanmu baru ya? Terlihat cocok padamu." Membayangkannya, Seo berpikir, kenapa aku malah membayangkan reaksi dia? Saat Seo berpikir, tapi kapan Jung Soo-hyun akan kembali? Di saat seorang guru bertanya apa yang terjadi, Jung Soo-hyun saat ini terlihat shock dengan dirinya yang hampir dipukul oleh Senwa. Yang beruntung baginya, karena Senwa meninju kursi. Saat jam pelajaran, seorang guru berkata, "Baiklah, masalahnya adalah untuk mencari nilai X." Saat guru berkata, "Untuk fungsi ini, kerjakan seperti ini." Senwa terlihat menatap tajam pada Seo. Seo yang ditatap tajam olehnya berpikir, berhenti memandangku. Saat Seo bertanya-tanya apakah dia perhatikan seperti itu karena Suyon, harusnya selesaikan saja berdua, kenapa bawa-bawa aku? Suyon merasa dirinya sedang dibicarakan oleh seseorang. Seo yang memainkan rambutnya berpikir, menyebalkan, dan pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun tentang rambutku. Seo memikirkan mereka berdua berpikir, mereka pasti sudah lama kenal. Di saat Senwa dihubungi Chairin yang berkata cukup padanya, Senwa yang tersentak meminta maaf. Di saat itu, Seo berpikir, kalau begitu, apa dia lebih mengenal Suyon? Saat melihat Suyon, Seo lanjut berpikir. Kalau dipikir-pikir, memangnya apa yang ku ketahui tentangnya? Di mana dia tinggal? Di mana SMP-nya dulu? Aku tidak tahu apapun. Tapi kenapa? Hari ini aku terus memikirkan Suyon. Dia memang ahli membuat orang kesal. Saat Senwa dengan semangat berkata, aku pulang. Suyon berkata, izin lapor ketua tim. Saat Senwa berkata, kakak, ini pakaian yang sering kakak pakai kan? Mulai besok aku pinjam ya. Chairin terlihat kesal. Saat Suyon gugup, Senwa berkata, dengan begitu, Kim Seo pasti tahu kalau aku spesial. Saat Suyon terlihat gelisah, Chairin berkata, sekarang dia terang-terangan bertingkah seperti ini di depanku. Saat Senwa bertanya, ini tidak akan mengganggu misinya kan ketua tim? Chairin menjawab dengan penuh amarah. Kau kira menggoda saat melakukan misi suci itu tidak akan mengganggu? Saat Senwa menyindir pada Suyon, Suyon tersentak. Di saat itu, Senwa berkata, ketua tim tidak mengerti akan keindahan cinta, menyedihkan sekali. Chairin yang jomblo seumur hidup berkata, diam dasar bocah. Apa kau mau mati? Saat Senwa yang ketakutan berkata, kakak, ketua tim menyeramkan sekali. Suyon yang kebingungan menyebut ketua tim dengan kebingungan harus melakukan apa. Di saat itu, Chairin berkata, bocah ini. Saat sesuatu bersuara, Chairin yang mengalihkan pandangannya bertanya, kenapa ada panggilan darurat di saat seperti ini? Saat Chairin melihat CCTV, Chairin berkata, ternyata waktunya sudah tiba. Saat Chairin berkata pada mereka berdua untuk menjaga Seol dengan lebih ketat mulai sekarang, Senwa yang merangkul Suyon dari depan terlihat kebingungan. Di suatu apartemen yang tertulis, dilarang parkir di luar, Seol terlihat terdiam saat melihat ruangan yang kosong. Saat Seol membaca surat yang bertuliskan, Seol, sepertinya ayah dan ibu harus pergi untuk waktu yang lama lagi. Seperti biasa, tinggal di rumah Yuna sampai kami kembali. Seol yang menurunkan kertas itu terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seol berpikir, ya, aku mengingatnya. Hari itu, aku berjalan menuju rumah tanpa masalah. Di saat itu, seseorang bertanya, kau Kim Seol kan? Perasaan menakutkan itu masih terasa jelas. Di saat itu, Seol masih kecil kebingungan saat seorang pria memegang senjata tajam. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan ingatanku terpotong. Dan ketika aku membuka mataku lagi, aku sudah berada di dalam rumahku dengan Yuna yang berada di sampingku. Saat Yuna bertanya pada Seol, apa kau baik-baik saja? Seol kebingungan. Aku mengatakan pada orang tuaku tentang insiden itu. Tapi ayah Seol berkata,
Rasanya kamu baru saja bermimpi. Tidak ada orang seperti itu di sekitarmu. Ibunya berkata, kamu baru saja pingsan di jalan beberapa saat yang lalu. Tetapi sosok dingin itu terasa asing. Dengan surat yang diberikan padanya yang tertulis, kita tidak akan berada di rumah untuk sementara karena pekerjaan. Jadi tetaplah di rumah Yuna. Melihatnya, Sel berpikir. Dan begitulah semuanya dimulai. Tanpa peringatan apapun, keluargaku perlahan menghilang. Dan itu seperti sekarang. Di saat sekarang, dirinya sudah SMA. Di tempat lain, di saat itu, Sairin menjelaskan. Keluarga yang tinggal di rumah Seo adalah orang yang dikirim dari Korea Utara untuk tinggal bersama dengannya. Yang artinya, mereka tidak memiliki hubungan darah dengan Seo. Kamu tahu, Seo adalah anak haram dari nomor 1 kan? Ibu kandungnya mengirimkan ke Korea Selatan, berpikir itu akan aman. Dari pandangan nomor 1, Seo adalah anak yang tidak diinginkan. Jadi, ibu kandungnya merasa Korea Utara bukanlah tempat yang aman baginya. Jadi, keluarga palsunya hanya memberi layanan untuk membuat Seo dalam pandangannya. Sebagai seorang murid Korea Selatan yang normal, mereka tidak berkewajiban melindungi atau peduli padanya. Mereka hanya bermain peran sebagai orang tua. Sairin yang menghela nafas melanjutkan. Jika keadaan politik di utara membuat mereka terancam, mereka akan bersembunyi. Entah itu karena upaya penyerangan baru-baru ini atau arahan tertentu. Aku tidak tahu pasti. Mendengarnya, Shinwa meminta waktu sebentar. Shinwa bertanya, orang tua sampah macam apa mereka? Bukankah itu lebih baik jika mereka tidak pernah ada? Dan juga, sesiapa apa orang yang merupakan ibu kandungnya? Shinwa yang komentar melanjutkan, tidakkah mereka berpikir kalau anak itu dikurung? Sangat tidak bertanggung jawab. Suhyeon yang menatapnya menyebut nama Shinwa. Sairin menjawab, dia kemungkinan berpikir itu akan lebih baik daripada Seol mati sia-sia di utara, di tempat di mana mereka membersihkan kerabat keluarga demi perebutan kekuasaan. Orang tua palsunya tidak melihat cinta dalam tugas. Mereka mengira keterikatan hanya akan menyebabkan rasa sakit di kemudian hari. Jadi mereka mengabaikannya. Kebahagiaan Seol tidaklah penting bagi mereka. Mendengarnya, Shinwa menyebut mereka sampah yang memperlakukan seseorang seperti objek. Sairin melanjutkan, ngomong-ngomong, sejak orang tua palsunya menghilang, pihak Yuna melindunginya sampai mereka kembali. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Di kediaman Yuna, Seol membunyikan bel. Saat Yuna menyebut nama Seol, Yuna berkata, tas itu tidak mungkin. Seol tertawa berkata, benar, aku ditinggalkan lagi. Saat Letaisi berkata, Seol, kita ada di sini. Seol mulai menyapa. Saat seorang pria menatapnya, pria yang tersentak terkejut saat melihat Seol. Melihatnya, Seol berpikir, ada apa dengan tatapan aneh itu? Saat Yuna berkata pada Seol, kalau hari ini kita ada tamu, Taisi meminta maaf pada Seol, karena sekarang mereka memiliki obrolan yang penting dengan para tamu. Saat Taisi berkata, Seol kita yang cantik ada di sini, aku benar-benar minta maaf, bisakah kau kembali lagi besok? Seol yang mendengarnya tersentak. Seol yang canggung berkata, ya, aku memang datang terlalu tiba-tiba. Seseorang berkata, perempuan itu terlihat familiar, siapa dia? Taisi menjawab, dia adalah teman cucuku. Pria yang dari tadi terlihat curiga berkata, jangan menyembunyikannya, kita tahu. Bukankah dia adalah anak pemimpin yang disembunyikan di selatan? Mendengarnya, pria di sampingnya terkejut. Taisi yang terdiam sejenak berkata, jika semuanya sudah tahu, maka tidak ada yang perlu disembunyikan. Pria di sampingnya bertanya, apakah itu benar? Pria berambut coklat berkata, aku tidak pernah menyangka rumor yang beredar di Korea ternyata benar. Dengan tatapan kesal, dia berkata, sialan. Keturunan dari garis keturunan Baekdu itu bahkan tidak masuk akal jika dia hidup dan bernafas dengan nyaman seperti itu. Saat pria itu berkata, bahkan mengunyah tulangnya pun tidak cukup, Taisi menyuruhnya untuk berhenti. Anak itu tumbuh tanpa tahu apapun. Tidak ada alasan baginya untuk menderita kebencian yang tidak dia mengerti. Memiliki hubungan kekerabatan dengan garis keturunan Baekdu adalah sebuah kejahatan. Saya maupun rekan-rekan lainnya tidak akan menerimanya. Di saat Sel kembali pulang, dia melanjutkan, aku juga tidak suka anak pemimpin yang tinggal di sini begitu saja. Di saat itu, Yuna memikirkan tentang Seo. Pria itu berkata, aku tidak akan membujukmu. Tapi jika wanita keturunan Baekdu itu terus muncul di sini, aku tidak bisa memastikan. Aku tidak melakukan apapun. Mendengarnya, Taisi hanya diam. Beberapa saat setelahnya, Yuna bertanya, apa yang kau maksud, kakek? Seol tidak bisa menetap di sini. Taisi meminta maaf pada Yuna. Melihat Seol memprovokasi rekan-rekan lainnya tetap tinggal di sini.
bahkan mungkin berbahaya bagi Seol. Yuna bertanya, apakah seseorang mengancamnya? Siapapun itu, aku tidak bisa memaafkannya karena telah mengancam Seol. Taeshi berkata padanya untuk menghentikan niatannya. Rantai kebencian adalah hal yang paling kita hindari. Yuna berkata, jika Seol benar-benar akan sendirian, aku akan menetap bersama dengannya. Taeshi berkata, jika rekan-rekan seperjuangannya mengetahuinya, mereka akan semakin terguncang. Menciptakan ancaman baru bukanlah hal yang baik. Yuna bertanya, kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Apa yang kau maksud? Kau ingin membiarkan Seol sendirian di rumah itu terkena bahaya? Taeshi menjawab, tidak perlu khawatir tentang itu. Pertolongan telah dikirimkan di tempat lain. Saat Sairinya menghela nafas berkata, aku berharap ini benar-benar yang terbaik. Suhyun berkata, tidak masalah. Ini adalah misiku. Suhyun yang menggendong Rasal berkata, kalau begitu aku akan pergi. Di tempat lain, di sebuah ruangan yang gelap, Seol tidak memainkan ponselnya dan selimut di atasnya. Seol bertanya-tanya, kenapa mereka menatapnya seperti itu? Barusan, perasaan itu terlihat seperti sebelumnya. Seol bertanya-tanya, apakah Yuna dan kakek tahu sesuatu yang dirinya tidak ketahui? Saat suara bel berbunyi, Seol tersentak. Dengan panik, Seol berpikir, siapa itu? Di jam segini? Apa itu ibu dan ayah? Tapi mereka tidak akan menekan bel. Dengan selimut yang masih dia bawa, dia berkata, sangat mengerikan. Seol yang menyeret selimutnya bertanya, siapa itu? Saat Seol sangat penasaran dengan siapa orang itu, Seol menutup pintu. Di saat itu, dia melihat Suhyun yang berkata, Kim Seol, ini aku. Saat Suhyun bertanya, maaf, tapi bisakah kamu membukakan pintu? Seol menyebut nama Chung Seon dengan gugup. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.